Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Gin di sini. Dan di video kali ini gue akan ngajak kalian untuk mengikuti kegiatan gue di suatu tempat nih ya. Jadi kalian bakal tahu nih gue bakal pergi kemana. Nah sekarang gue lagi naik kereta dan ya lihat muka gue, begini banget ya mukanya. Nah gue bakal pergi ke suatu tempat naik kereta dan gue turun di stasiun Lenteng Agung. Nah di sini gue nungguin si Teguh nih teman gue udah janjian nih sama dia di tempat ini, di stasiun ini. Nanti dari situ gue langsung ke lokasinya. Oke, ikuti kegiatan gue ya, mantap. Nah sekarang gue lagi turun dari jembatan penyeberangan nih, gue tempat sama si Teguh. Ngegas lo ini. Ngapain sih anjing? Apa kabar? Baik. Pak Haji. Haji. Ayo, gece. Cepet banget kan kerja? Hah? Cepet banget ya? Iya. Gak nyampe sejam dah kayaknya. Iya nggak nyampe tadi mas. Iya. BTW emang jauh apa dekat sih? Ini kesononya jauh apa dekat? Hah? Dekat. Nah, jadi gue udah sampai nih di tempatnya. Wah, ternyata tempatnya asri dan di sini tuh lahannya benar-benar dimanfaatin, guys. Ih, tumben gue pakai guys. Ya jadi gini nih teman-teman. Mantap kan? Pemanfaatan lahan yang benar-benar maksimal. Banyak banget nih tanaman-tanamannya. Banyak banget. Ada beberapa teknik perbanyakan tanaman di sini. Gila. Ini ada yang grafting ya. Nih kalau misalnya kalian kan lihat. Ini namanya grafting. Dan masih banyak lagi. Nanti gua bakal kasih tahu dah. Karena di sini gue juga bakal dilatih, dikasih tahu tentang teknik-tekniknya. Mantap. Temen gue ada yang datang lagi tuh. Gila. Tuh, hey. Bener-bener asri cuy. Mantap. Gimana aku? Capek. Nganterin dia no. Blow on dia. Mantap. Jiratsma udah datang nih pak. Dari mana nih? Jiratsma sama orang tuanya. Udah. Kenalan diri dong nih teman-teman gue nih. Nama lu siapa nih? Nama gue Fayat. Idi. Siapa lu siapa? Aku Teguh. Ih, udah pernah masuk ke konten gue nih, mantap. Nih teman gue nih. Keanu gue. Di Keanu kurus. Oke sih mas. Siap. Nih ada Pawarit. Kebetulan Pawarit. Ayo dong. Pawarit. Dan ini dosen kami. Asik dosen kami. Hai Pak. Apaan? Ini Pak Warit. Halo. Mantap, dosen dari Universitas Trilogi. Di di sini ada lagi nih grafting. Lagi disungkup. Jadi kalau pengen grafting itu disungkup dulu. Mantap. Nah ini teman aku, namanya Ratsma. Ya nggak mau dipanggil Rahma, maunya Ratsma. Belum. Gue paling Rabu depan. Gue lagi males banget. Ya gelap. Gue yang gelap. Hawanya emang gelap. Oh ya Niko belum, Niko. Dadah dong, asik. Idi. Rambutnya warnain. Rambutnya diwarnain cuy. Gila. Ini matahari ya? Enggak, sari uang. Keren banget abang. Idi. Abang. Bang jago. Kalau nggak keluarin dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum kita mulai praktek penyambungan pucuk alpukat, ini yang pertama perlu kita persiapkan adalah yang pertama pisau ya. Kita menggunakan pisau seperti ini yang nggak perlu mahal,
nggak perlu mahal, nggak perlu bagus, yang penting tajam, steril. Artinya steril itu bersih gitu, dari kemungkinan karat ya, atau juga dari kemungkinan minyak dari pisau. Sering kita gunakan ya, ini pakai sering yang saya gunakan seperti ini nih. Ini walaupun bentuknya kecil seperti ini udah ada 40-an ribu pohon seperti ini bentuknya. Sebetulnya kenapa sih nggak pakai cutter gitu ya? Kayak cutter juga kan bagus, silet gitu bisa, itu kan bisa sebetulnya. Cuman kalau pakai cutter atau pakai silet itu dia mengandung karat atau minyak, karena dia waktu penyimpanan di pabrik itu menggunakan minyak. Sebetulnya nggak boleh terkontaminasi yang namanya minyak kalau tanaman kita potong ini. Kita kan sedang operasi nih ya, jadi tidak boleh ada yang namanya minyakan gitu. Yang penting itu bersih, steril, kalau perlu dari stainless itu bahannya. Bisa kita pakai silet gold namanya tuh. Silet gold pun itu mengandung minyak biasanya. Itu harus kita bersihkan dulu sebelumnya. Kalau kita nggak punya pisau, alatnya seperti itu. Ya pertama pisau nih alatnya. Yang kedua kita pakai pisau apa aja nih? Beragam tuh lihat. Ya beragam. Ada pisau khusus untuk steak kayak gini pisaunya. Khusus kita kalau kita mau produksi kita harus beli namanya pisau steak kayak gini pisaunya. Terus yang kedua kita pakai bambu untuk ukuran tinggi. Jadi kalau kita nyambung pucuk kita pakai ukuran untuk tinggi tanaman itu berseragam seapa tingginya, kita pakai satu ukuran bambu ya. Kemudian yang ketiga kita pakai plastik es untuk kegunaannya untuk sungkup dan untuk mengikat sambungan tadi. Yang sambungan saya bilang ini ya, ini sambungannya. Ini kita buat dari plastik seperti ini. Kita potong-potong bentuknya seperti ini. Ini kita potong-potong, kita kajang jadi bentuk seperti ini ya misalnya. Nah umur berapa bulan bibit alpukat bisa kita tanam, bisa kita sambung pucuk? Kira-kira kalau dari biji itu umurnya sekitar 3 bulan baru bisa disambung pucuk. Idealnya seperti ini. Pohonan seperti ini sudah bisa kita sambung pucuk karena tingginya sudah melebihi dari 30 cm ya, sudah melebihi dari 30 cm. Kemudian untuk apa kita sambung dan sambungannya dari apa? Kita ambil entres ini sebelumnya nggak terjadi seperti ini. Sebelumnya berdaun seperti ini. Ini kita ambil, kita pisangin, kita buang daunnya. Kemudian kita ambil. Apakah ini ngambil sembarangan? Tidak. Ini ngambilnya pohon yang sudah berbuah. Pohon yang umurnya sudah melebihi dari 10 tahun kalau bisa. Karena kita lihat kenapa kita ambil ini, supaya nanti hasil sambung pucuk kita berhasil dengan sempurna. Artinya bukan hanya hidup, tapi nanti jika dia hidup, itu akan berbuah maksimal apa yang kita harapkan. Itu tujuan sambung pucuk. Sambung pucuk itu tujuan utamanya juga untuk memperpendek masa pembuahan. Yang namanya jenis alpukat, kalau kita tanam dari biji, walaupun itu biji unggul, nanti 8 tahun saya nggak bisa jamin ini bisa berbuah. Kenapa dia nggak berbuah? Seandainya pun nanti dia bisa berbuah, buahnya tidak sama dengan induknya. Tidak mungkin sama dengan induknya. Ini dia nanti akan bermutasi atau pindah genetik. Gitu artinya nih. Ini makanya kenapa kita ambil kita sambung pucuk. Yang pertama keunggulannya sama dengan induknya. Terus yang kedua dia lebih cepat masa pembuahan. Tuh, yang ketiga persis sama generasi dengan induknya. Itulah gunaan dari sambung pucuk. Kenapa sih kita nggak cangkok gitu? Pohon alpukat kalau untuk dicangkok itu agak sulit karena dia sejenis tanaman yang berkulit tipis. Jadi nggak mungkin bisa, kalau nggak ahli nggak mungkin bisa dicangkok. Itulah kenapa kita perbanyakan dengan biji, karena memang bijinya sudah bagus, dia sudah besar gitu ya. Jadi kita perbanyakan nggak cangkok. Kalau cangkok kerugiannya pohon induknya jadi rusak karena terpotong kan. Jadi mengurangi dahan gitu ya. Itu kalau kita cangkok dan habis, tidak bisa banyak. Sedangkan kalau kita mau buat ekonomi, kita harus jual bibit tuh banyak baru ada duitnya. Kalau satu pohon kita jual 300.000. Kalau satu pohon kita cangkok 5 aja, baru berapa duit coba? Bab itu namanya cara ekonomi. Iya kan? Kalau 300 kali 5 baru 1,5 juta. Padahal ini bisa dikatakan ekonominya tinggi, manakala kita jual banyak. Dengan apa? Dengan vegetatifnya, dengan biji bisa kita jual banyak sehingga kita bisa menghasilkan rupiah yang banyak. Itulah makanya Bang Rijal di sini banyak memperbanyak alpukat dengan melalui biji. Itulah segi ekonominya gitu.
Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita mulai praktek, silakan. Yang nanya. Ayo, silakan. Sebelum kita mulai praktek, ada pertanyaan nggak? Ini penting loh. Untuk pertama kali benihnya itu bijinya itu kita butuh berapa Bu untuk jadi sebanyak ini awal permulaan? Kalau untuk pemula, langsung saya jawab ya. Mungkin ada lagi? Lagi mau nanya. Ada lagi? Nah, baik, saya jawab satu lagi. Kalau untuk kita pemula, kita nggak perlu banyak-banyak. Tanaman itu sebetulnya, kalau untuk pemula itu, kita sambung 10. Udah yakin, Bapak yakin nih, dalam 10 itu nggak ada yang tumbuh. Bapak yakin? Kenapa Bapak bilang seperti itu? Bapak sudah praktek, 100 Bapak sambung, jadi cuma 1. Bahkan itu pun jadinya merana gitu. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya udah lanjut Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita lanjut ya untuk pertanyaan Bang siapa namanya? Fayat. Bang Fayat. Ini Bang Fayat. Jadi kalau untuk kita menyambung itu pertama gini. Di mana bisa kita ambil? Berapa banyak gitu ya? Jadi kita ambil nggak perlu banyak-banyak. Kita ambil kira-kira kita datang ke tukang jus lah, ke tukang es buah. Kita cari biji alpukat, biasanya ada di sekitar kita, di lingkungan kita banyak tuh tukang jus. Ya kita beli aja gitu. 30.000 atau 20.000 kita, Bang beli bijinya Bang, saya mau buat nanam gitu. Kasih tuh satu plastik, itu isinya sekitar 30 atau 50. Coba kamu bikin media tanam. Kalau media tanamnya nggak ada, kamu beli di toko pertanian berupa pupuk yang sudah jadi. Ya kamu masukkan ke polybag atau ke pot, kamu semai itu bijinya di situ. Biji seperti ini nih Bapak. Tuh, ya. Nah, ini. Bijinya. Nah ini biji ini nih, awalnya begini nih. Ini kalau kita melihat biji awal sebelum terjadi seperti ini seperti ini, becek, jijik, bau. Ya itulah petani. Jadi jangan takut itu bau, becek, jijik lah istilah kata ya, jember gitu ya kalau bahasa kampungnya jember, enak dipegang gitu ya. Untuk menghilangkan enak ini seperti penyakit kita juga, penyakit pohon juga awalnya. Jadi mesti kita cuci dulu, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita kering anginkan, baru kita rendam fungisida. Fungisida jadi seperti ini. Ini udah kita cuci, udah kita rendam dengan fungisida. Tujuannya jangan sampai nanti ada pertumbuhan jamur yang merajalela di sekitar sini. Ada kemungkinan kegagalan awal kita pembibit ini karena ininya kurang bersih, tidak dicuci, acak-adul lah istilah kata ya, semaunya nggak bisa dia. Jadi tanaman itu hidup punya syarat tumbuh, ya. Syarat tumbuh ya salah satunya itu tadi kita bersihkan, kita cari bibitnya, bijinya. Ini namanya biji ya atau benih. Kalau bibit beda ya, jadi saya tahu nih kalian nih apa yang disebut bibit, apa yang disebut benih. Kalau bibit itu benih yang sudah jadi tumbuhan namanya bibit, ya itu anak pohon namanya bibit. Tapi kalau ini namanya benih karena berupa biji. Jadi mesti tahu nih kalian nih, ya yang mana benih, yang mana bibit gitu. Nih bedanya. Ini mesti kita tanam selama 3 bulan di persemaian. Setelah jadi seperti ini, ya sudah jadi seperti ini baru kita sambung pucuk. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan, itu cukup kan? Jawabannya kita cari tukang jus ya. Ada lagi? Terus Pak, Kalau buat di Ya, satu dulu. Kalau ini kan kita kan nggak tahu nih apa namanya alpukatnya varietas apa. Terus nanti kalau ada pembeli itu ada konsumen masuk nanya, ini Pak alpukatnya varietas apa, kita ngetahuinya bagaimana? Nah, ini bagus pertanyaan yang cakep dari pertanyaan ini. Jadi kalau yang namanya benih atau biji ini bisa kita ambil dari benih apa saja. Ya, dari benih apa saja boleh kalian ambil. Sekarang kita si pembibit. Kita si pembibit mau sambung bibit alpukat jenis apa? Kita yang tahu. Maka nanti ketika ada si pembeli atau si konsumen mau tanam, ya kita mesti tahu tuh selaku pembibit. Jangan nggak tahu, kita harus tahu ini bibit apa Pak. Ini Miki atau ini alpukat pedak atau ini alpukat mentega atau apa modelnya ya.
atau mungkin Yamagata, atau mungkin macam-macam. Kita yang tahu gitu. Sekarang kita mau sambung apa? Kira-kira yang mudah seperti ini. Di daerah Jakarta ini terkenalnya dengan alpukat Miki atau alpukat Cipedak. Inilah jenis alpukat Cipedak. Nih, ini namanya entes alpukat Cipedak. Ini yang kita banyakkan. Gitu. Kadang saya juga sering dapat pertanyaan sama konsumen, Pak, saya punya pohon alpukat di rumah katanya. Kasih fotonya sama dia, jebret, ya foto, kasih unjuk sama dia. Ini alpukat apa ya? Gitu. Kita nggak bisa asal tebak seperti itu. Kita kembali bertanya ke konsumen itu tadi. Bapak belinya sama siapa? Di mana belinya? Gitu. Kalau sekedar kita lihat daun, ini nggak bisa berpatokan gitu. Karena alpukat itu daunnya hampir semuanya sama, kira-kira begitu. Sekarang yang kita mau pakai alpukat Miki atau alpukat Cipedak. Nah, itu kira-kira. Jadi biji ini nggak pengaruh besar untuk pertumbuhan gen atau jenis ya. Biji dari biji apa saja bisa. Yang penting nanti pucuknya. Ininya yang paling penting. Berarti Pak, Pisau yang tajam, nanti kita ukur dulu, ya kan dari patas atas politik itu seperti apa, seperti ini, ya. Kita buang dulu ini, makanya sama seperti ini. Nah, ini, ketika kalian menemukan seeding yang bentuk putih seperti ini, Dalamnya ada kapas. ada kapasnya putih seperti ini, ya. Beda dengan yang ini. Kalau kita ambil agak ke atas, ya. Kalian bisa lihat kan, nggak ada kapas. Itu kan? basah. Ini basah kan. Ketika kalian menemukan hal yang seperti ini ada kemungkinan tingkat kegagalan tinggi. Ya, tingkat kegagalan tinggi. Bagaimana cara menyambungnya? Ada caranya, ada triknya. Ya. Ini harus sama, ya, harus sama seperti ini. Kita mau ambil di atasan kan tingginya beda, atau kita ambil bawahan juga sebenarnya nggak bagus, ya nggak. Ini supaya dia bagus, nyambungnya seperti ini. Ketika kita dapat yang sudah putih seperti ini, kita ambil entesnya. Cara itu seperti ini. Kita bersihkan dulu manik-manik yang ada di sini, yang bakalan ganjil kita potong dulu, baru kita iris. Nah, irisnya seperti ini. Pegang ini. Nah, kita lihat. Kayak bambu runcing loh. Luruskan. Ini nggak belok-belok. Perhatikan ya. Nggak bercelok. Ini apa tingkat keberhasilan manakala irisan pisau kita sudah bagus, tidak berkerat, ya, tidak bergaris, tidak tersayat gitu ya, sayatannya bagus mulus. Kemudian kita sekat lagi yang ini, karena ini sudah putih, ya sudah putih, ini menandakan dia sudah berbusa. Kalau sudah berbusa berarti ini tingkat keberhasilan untuk kita sambung tidak ada, kecil kemungkinannya. Kalau kita sambungnya salah, nah kita ambil tipis saja, itu saya seperti ini. Hanya ditempel aja di samping. Nah, seperti ini. Nggak kena putihnya. Nah, Sebab kalau kena ini kan putihnya. bukannya kalau putih dekat kan ngegajol nih. Nah, kita potong sedikit. Kita Karena kena ambil putihnya itu talinya. udah nggak ada kambiumnya di putihnya. Kita ambil tali pengikatnya. Ini yang jadi masalah sebetulnya. Ini yang sulitnya sebetulnya. Ketika ini kita mau sambung, gua bilang tadi ini harus steril ya. Kita pegang ujungnya sedikit. Jangan kita jangan kita sentuh bagian ini udah potong ini, jangan tersentuh. Pegang seperti ini. Tuh. Jari tengah sama jempol tangan jepit. Untuk apa telunjuk? Telunjuk fungsinya untuk pegang plastik. Di sini tingkat keberhasilan sebetulnya ya. Ini yang sulit, yang orang nggak tahu. Bapak nggak pernah diajar seperti ini ya. Nih, pegang plastiknya ini. Nah, plastik terpegang ya. Ini kita putar. Ikat bawahnya dulu supaya dia diam. Udah diam kan? Tahan dengan jempol tuh. Bawahnya ke sampai rapi, sampai nutup. Pegang plastiknya, tarik. Ya, bukan tarik gini bukan ya. Atas nih, ya. Pegang plastiknya, tarik. Kita putar ke atas. Tutup semuanya. Sampai nutup bagian luka yang atas. Tarik lagi. Balik lagi. Selesai, ya. Ini bagaimana cara matiinnya? Supaya dia nggak terbuka, kita matiin. Namanya kita ikat, masukin ke sini, tarik, set, selesai. Ya, Jago banget. selesai kan? Setelah ini kita sungkup dengan plastik es, namanya plastik apa namanya? Kodam. Ini namanya plastik, berapa? Plastik Kodam. PE. PE. Nah, kita sungkup seperti ini.
Selesai? Ya. sedikit Apakah nggak dengan seperti ini sudah hidup dia? Tidak. Tidak. Gitu. Belum tentu dia hidup, karena yang memberikan hidup bukan kita. Masih ada lagi penanganan setelah ini. Ya. Kira-kira kalau udah seperti ini, kalau untuk ukuran Bapak ini hidup. Tapi kalau untuk kalian tidak, karena ini masih ada penanganan. Setelah kita stek seperti ini, kita taruh tempat yang teduh seperti ini. Jangan kena hujan dulu, jangan kena panas dulu, ya. Nah, ini kan gagal nih. Nih, Bapak aja udah gagal tuh, lihat. Kenapa ini bisa gagal? Banyak faktor. Apalagi kalau kita naruh sembarangan, itulah kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini? Lalu Pak, Ya. kalau itu udah gagal begitu, apa bisa dibuat sambung lagi? Bisa, sangat bisa. di bahas sambung aja lagi Pak. Sangat bisa. Sini yang mau nyambung. Nah, sekarang Mbak Rijal nih, ya. Sampai Tinggi, sini, Bapak udah cukup kan? Nah, sebelum Bapak akhiri ya, Bapak juga ucapin dulu apa namanya, Bapak mau ngomong dulu Bapak akhiri. Kalau udah seperti ini, atau udah gagal seperti ini bisa kita tangani lagi. Ini kita taruh di tempat yang teduh, ya. Taruh tempat yang teduh, kira-kira 1 minggu. Setelah nanti buka sungkup, kita taruh kena matahari. Jangan matahari langsung, tapi matahari gua paranet. Penanganan seperti itu. Butuh berapa bulan Pak ini bisa dijual gitu. Ini butuh dari mulai biji sampai sambung pucuk sampai selesai itu kira-kira 4 bulan. 4 sampai 5 bulan baru bisa terjual. Itu pun kalau pemasarannya bagus. Gitu. Ini Maka dari kita sini buka kerjasama gitu. dari sini sampai siap jual itu 3 bulan, 2 bulan 3 bulan. Jadi bibit segini itu bibit 1 bulan nih tadi yang kita 1 sampai 2 bulan. Gitu. Ini bibit 1 bulan yang udah panjang kayak gini, batangnya udah coklat begini ini udah kalau akar banyak ini udah 2 bulanan 3 bulanan. Gitu. Kenapa itu sambung tinggi? Yang sebelah kanan ini karena batangnya sudah besar, kalau di bawah kita banyak ketemu kapas tadi. Gitu. Dan permintaan pembibit itu biasanya cari yang tinggi. Karena permintaan kita ikutin permintaan konsumen. Gitu. Sambil kita juga lihat pasarnya juga. Iya benar. Kak kesini dong Kak. Mau ini dulu. Nah ini mana sih fokusnya? Fokusnya ke sini. Nah ini kalau graftingnya berhasil ya Kak ya? Ya, Kayak gini jadi getahnya nyambung. ini usia udah sekitar 1 bulan dari sambung. Usianya 1 bulan. Dari sambung. Dari sambung. Jadi kayak gini nih keren. Ini yang udah jadinya seperti ini. Mantap. Gitu. Oke, kita sekarang lagi ada di lahan hasil grafting dari tanaman alpukat. Yang biasa kita makan di yang jus-jus itu tuh. Itu biasanya tuh dari sini nih, biasanya. Dari sini ya? Iya. No. Kalian teman-teman bisa ngeliat itu banyak banget. Banyak banget. Ini ada bedengan tapi kenapa nggak dimasukin ke tanah langsung gitu ya? Kenapa ini? Karena ini buat dijual lagi. Buat dijual lagi ya. Buat dijual Benar. lagi. Tuh, kita lihat bisa luas sampai sana sampai Bogor. Oke, kita lihat tuh. Ini ada Rashma. Tuh ada itu apa tuh? Nora. Batu ya. Itu apa Pak? Spring bed. Ini kahana ngalangin. Buset. Oke. Pembuatan seedlingnya seperti ini. Ini apa Pak? Seedling. Seedling. Jadi ini Kan gak kedengeran. penyemaian ini apa namanya? Alpukat. Bijinya, dari bijinya. Mantap. Untuk siap untuk dilakukan stek. Kok stek sih? Sambung pucuk. Sambung pucuk. Bung pucuk. Ini udah jadi bro. Nah, ini nggak jadi. Ya. Ini kebun saya udah. Enggak, bukan kebun lu. Nah, ini apa ini, Pak? Cabe. Cabai. Apa tanam Cabe. cabe juga? Iya, ini cengkeh namanya. Ini kenapa daunnya pada separuh-separuh gini, Pak? Apa? Ini memang sengaja perawat untuk penanaman awal, daunnya harus kita buang dulu supaya tidak dehidrasi, ya. Gitu. Jadi harus kita buangin dulu. Ini daunnya memang sengaja dipotongin. Potongin. Tadi kan udah ngomong. Enggak, ini soalnya gitu. Kayak hama lo gitu loh, Jar. Gitu. Makanya Ini mau dijual juga Pak? Apa? cabe. Cabenya? Entar kalau udah gede. Kalau udah gede. Jual buahnya atau itunya cukimai? Yo, sini. Pak, tebu enak tuh, Pak. Nih, perhatikan ya. Patah. Digeser sedikit. Aduh. Tuh, Geser gitu kok. edit. Geser ke kiri kok. Geser ke kiri kok. Oke. Gue tangan lu gua. Buaya.
ketika kamu punya pohon seperti ini, ya, ini pun bisa kalian sambung, ya. Sambung ya. Ini udah sambung nih tuh, tuh, lihat, ini kan hidup semua kan tuh, ya, tuh. Wah, itu Tuh. berbagai varietas Tuh. dong itu, Pak. Iya tuh, bisa, ini bisa Iya. 3 varietas bisa nih. Sambung tuh, udah jadi semua tuh, ya udah sambungan semua tuh. Jadi ketika kamu punya pohon liar tumbuh anakan, kamu bisa sambung. Asalkan udah bisa, udah ahli gitu. Nah di polybag aja kalian belum bisa, apalagi yang di pohon seperti ini gitu ya. Ini yang disebut sistem TW, ya top working. Nah ini kayak gitu ya. Ini contohnya udah jadi. Ini kok nih, Kok, ini lihat nih. lihat kok, jangan banyak. Ini pohon TW, apa TW? Ini Top working. Mantap. Oke. Kalau kita punya pohon di kebun liar, ada pohon alpukat, kamu bisa sambung di sini. Ini hasil sambungan itu ya. Iya, Tuh lihat. berhasil ya, itu udah nyala itu ya, Pak? Nyala, udah hidup ya? Itu udah hidup semua tuh. Oke. Tuh ini juga udah hidup semua. Tuh. Daun aslinya kan seperti ini nih. Iya. Nah, kamu daun beda tuh. Ya nggak? Oke, Ini aslinya iya beda. benar. Beda kan? Beda. Nih, tuh disambung tuh lihat. Iya. Jadi kita diajak nih buat ngelihat koleksi alpukat yang ada di sini. Wis. Gimana, Bang? Ada berapa ya koleksinya? Ayo kita lihat. Ini apa nih? Ada jenis aptur. Aptur. Tuh. Ini aptur. Ini alpukat aptur. Ini Yamagata dari Jepang. Oh ini Yamagata. Ada Oh lagi. ini Yamagata. Dari Jakarta. Ada lagi jenis T034 nih. T0 34. 34. Tuh. Ada lagi jenis khas tuh. Ini Berarti banyak banget ya. Kurang lebih ada berapa, Pak? Jenisnya? 75 jenis. 75. Iya. Wus. Kira-kira tuh di Indonesia tuh. Mantap. Itu varietas asli Indonesia atau Asli Indonesia. asli Indonesia? Ada kemiren. Ada macam-macam namanya. Ini ada Misra. Tuh, ada namanya Misra. Tuh daunnya beda kan? Iya. Agak hijau dia. Mantap. Tuh, ini juga ada namanya Misra juga. Ada yang namanya Magata, ada yang namanya Kendil, ada yang wah macam-macam nih jenisnya. Mantap. Kira-kira begitu. Mau yang mana? Ada durian juga. Narsis banget lu berdua. Lah ini gue diem doang. Ya, main futsal. Ada anggur juga. YouTuber, Bang. Enggak, itu baru.